Halo Han, lama kita nggak ketemu, nggak ngopi bareng, nggak ngobrol bareng ya. Iya ya, boleh nggak sih lo sepil ya untuk kerjaan lo saat ini sama mengisi waktu keseharian lo ngapain aja? Kita udah lama juga ya. Iya, gue juga nggak terasa loh. Kita udah berapa bulan nggak ketemu. Elunya mungkin yang terlalu sibuk sih. Untuk profesi gue saat ini gue masih security sih bro. Gue masih security di sebuah instansi kesehatan. Status gue di sini masih kontrak. Di kontrakku per tahun. Ya setiap akhir tahun ya gue masih adu nasib lagi antara diperpanjang atau tidak di tahun depannya gitu. Terus untuk rutinitas keseharian gue sepulang kerja nih masih di titik nyaman aja. Jadi eh gue paling lebih banyak ke rebahan, main HP, tidur, ya bangun, berangkat kerja lagi. Masih di ritme kayak gitu aja sih. Begitu terus loh setiap hari gitu. Iya, ya gue nikmatin aja sih bro gitu. Wow, damai juga lo ya. Nikmat juga hidup lo sebenarnya kalau kayak gitu ya. Tapi gini bro, ini sorry, sorry banget. Lo pernah nggak sih lo merasa hidup lo itu ya seperti kaset yang diputar ulang setiap hari gitu. Ya bangun pagi, kerja, pulang, tidur, nunggu akhir bulan, gajian, udah habis, lo kerja lagi. Ya siklus ini terus berputar terus menerus gitu. Sesekali pernah juga sih gue ngerasa kayak gitu. Tapi sekarang-sekarang ini ya gue masih nyaman-nyaman aja gitu. Ya nyaman ya. Cuman gini, lo kira-kira sependapat nggak? Kira-kira sependapat nggak nih kalau seumpama ini gue anggap jebakan. Terus nih jebakan apa nih? Gini, jebakan nyaman yang diam-diam sebenarnya mencuri potensi lo kan. Kalau kata gue mah. Tapi ini baru baru pendapat gue sih. Karena banyak orang yang berpikiran mereka sebenarnya cuma cukup untuk bertahan hidup. Bisa makan, bisa bayar kontrakan, bisa bayar cicilan. Ya setelah itu ya santai-santai aja ya mau tidur seharian kek, mau main game seharian kek. Menurut lo, ini udah cukup belum sih Han? Kalau bicara untuk saat ini ya cukup aja. Ya perkara nanti begitu udah di usia, sandi nih gue udah di usia yang nggak produktif lagi nih. Dan udah nggak dipakai lagi di kerjaan ini ya. Gue juga nggak tahu nasibnya kayak gimana. Ya yang gue lakuin ya gue cuman nikmatin untuk saat ini aja. Tapi kalau dari dalam hati lo kepengen berubah gak sih? Berubah yang kayak gimana? Ya berubah bro, yang tadinya kebiasaan lo yang itu-itu aja, yang biasa-biasa aja. Nah coba lo keluar dari kebiasaan yang biasa-biasa aja bro. Ya sebenarnya gue kepengen, cuman gimana ya? Tapi gini Han, lo jangan salah paham ya Han ya. Ini bukan berarti membuat lo nggak bersyukur dari apa yang lo dapat saat ini. Dan bukan berarti gue bikin lo mengkhawatirkan atau mencemaskan masa depan lo. Tapi ini lebih ke persiapan aja. Jadi ibaratnya, nih lo habis dari sini nih, lo mau balik. Lo mau balik, gue ngeliat nih, cuaca mendung. Otomatis karena lo pakai motor dan ini indikasinya mau hujan. Gue cuman ngingetin, bro nih kayaknya mau hujan, udah mendung. Lo ada persiapan jas hujan nggak gitu? Nah, itu perkara lo mau siapin atau enggak, itu pilihan lo. Tapi gue di sini hanya ngingetin ya, ketika nanti memang udah hujan ya, minimal lo udah ada jas hujan, lo nggak kehujanan dan lo nggak kebasahan, itu aja sih. Oh, iya 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 iya. Ya nanti gue coba pelan-pelan sih ya. Tapi ini yang namanya kebiasaan nggak bisa langsung sekaligus juga bro. Jadi ya gue harus coba juga secara pelan-pelan juga gitu. Ya kuncinya sebenarnya adalah memutuskan sih bro. Karena tanpa keputusan yang kuat, ya lu bakal terjebak di titik nyaman yang saat ini. Sebelum lo bilang bahwa ini udah nyaman, jadi gini, pernah nggak
suatu ketika lo bilang, sampai kapan ya gue kerja begini? Atau nanti kalau gue udah masuk ke usia yang gak produktif lagi, gue kayak gimana ya? Nah, entah lo bilang ke diri lo sendiri, atau itu spontanitas saja ke kawan lo lah. Nah, spontanitas yang lo ucapin, itu gue anggap adalah sebagai kejujuran. Ya bahwa lo sebenarnya nyaman, tapi nggak nyaman-nyaman banget sebenarnya. Dan itu bisa jadi sebagai warning atau sinyal. Ya secara nggak langsung itu sinyal, ya ayo, lu persiapin dari sekarang gitu. Jadi orang-orang sukses nih kan, bukan cuma kerja keras, tapi mereka bekerja diam-diam dan strategis. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati nggak butuh pengakuan di setiap langkahnya. Jadi mereka membangun sesuatu yang besar tanpa perlu teriak-teriak ke dunia soal rencana mereka. Jadi rahasia utama untuk keluar dari mediokritas membangun di balik layar, jauh dari gangguan dan ekspektasi orang lain. Ya lu nggak butuh validasi, lu nggak butuh tepuk tangan. Yang lu butuhkan adalah strategi, aksi, dan ketahanan. Jadi lakuin dari hal-hal kecil dulu nggak apa-apa kan. Yang namanya juga belajar ya nggak harus sekaligus yang besar juga. Ini yang dimaksud bukan posting dalam bentuk marketing ya bro ya. Jadi sesuatu yang sudah dibuat kemudian dipublish itu bagus, itu malah harus ya kan. Kalau seumpama lu udah bikin produk, lu udah berkarya deh, ya memang harus dipublish sih karena untuk memperkenalkan ke kalangan yang lebih luas lagi. Namun di sini yang sifatnya baru rencana, itu yang gue maksud itu yang baru rencana. Baru rencana tapi udah dipublish gitu. Kenapa? Ya karena itu ada resikonya menurut gue. Ketika lo terlalu banyak bicara soal rencana lo, ada dua hal yang akan mungkin terjadi. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Kemungkinan terjadi. Nah yang pertama, lo bisa jadi puas duluan hanya karena dapat validasi dari orang lain. Nah kedua, semakin banyak orang tahu langkah lo, semakin besar kemungkinan ada yang menghambat lo. Ini gue bukan uh, ngajarin overthinking atau buruk sangka sama orang, tapi ini ada resikonya memang. Ya entah itu dari kritik, entah itu dari iri, entah itu dari sekedar energi negatif. Jadi jangan biarkan orang lain bisa membaca gerakan lo seperti buku terbuka. Jika mereka tahu langkah lo berikutnya, resikonya adalah ya mereka bisa menghambat, meremehkan. Itu sebabnya orang-orang sukses selalu punya satu kesamaan, bro. Yaitu mereka bergerak dalam diam dan muncul dengan hasil yang mengejutkan. Kebanyakan orang terlalu sibuk mengumumkan rencananya. Ya masalahnya ketika lo terlalu banyak bicara, energi lo habis di omongan, bukan di aksi. Kalau lo mau sukses, jalani diam-diam. Biarkan hasil yang berbicara. Ini gue ngasih contoh Steve Jobs ya. Steve Jobs itu ya dia nggak bilang-bilang kalau dia mau ngembangin iPhone. Jadi mereka-mereka ini paham bahwa kejutan adalah senjata. Jadi mulai sekarang ubah strategi lo, kerjain impian lo tanpa perlu validasi siapapun. Fokus pada progres bukan pengakuan, bro. Lalu suatu saat nanti ketika orang lain baru memulai, mungkin lo udah jauh di depan. Iya juga sih ya. Kadang udah puas duluan terus gue malas buat ngelanjutin lagi. Kadang ada juga yang kayak nggak enak gitu komentarnya bikin gue pesimis duluan dan ya gue malas buat ngelanjutin lagi. Ya ini kalau mental lo udah mental baja sih nggak masalah bro. Suatu kritikan lo anggap sebagai masukan untuk membangun. Tapi kalau lo belum kuat-kuat banget buat terima kritikan, bukannya lo termotivasi, malah bisa jadi semangat lo luntur di situ. Sebenarnya lo nggak perlu-perlu amat lo posting setiap rencana lo. Lo nggak perlu-perlu amat update semua langkah ke orang lain. Kecuali memang itu udah launching ya, kecuali memang itu udah produksi yang udah jadi gitu loh. Kalau baru mau, baru namanya baru rencana ya belum belum ada hasilnya gitu. Lo fokus pada eksekusi. Jadi hasil nyata jauh lebih penting daripada sekedar pengakuan. Nggak apa-apa, biarin dunia bertanya-tanya.
Yang penting nggak menertawakan tentang rencana lo yang nggak kunjung jadi nyata. Oke, nanti gue coba ya. Untuk yang poin pertama, oke gue udah agak paham sih. Nah, bagus. Lo coba deh untuk yang poin pertama dulu. Ini tentang rencana ya, bukan sesuatu yang udah jadi, tapi tentang rencana yang belum apa-apa lo udah publish. Ya sebaiknya, kalau kata gue sebaiknya lo jangan publish dulu. Ya karena ada risikonya. Belum tentu mental lo juga belum belum terlatih nih untuk menerima kritikan, menerima energi negatif atau hal-hal yang membuat lo pesimis. Jadi kita lanjut yang kedua ya bro ya. Poin kedua adalah keluar dari zona nyaman. Gini, pernah nggak lo merasa semangat membara nih untuk mencapai sesuatu? Tapi setelah ngobrol dengan orang tertentu, motivasi lo malah luntur. Itu bukan kebetulan sih kalau kata gue. Jadi lingkungan tempat lo bergaul ini bisa jadi rem tangan yang menahan laju perjalanan lo. Memang belum tentu, tapi bisa jadi lo ngobrol dengan orang yang mediocre. Jadi orang mediocre ini adalah orang yang menganggap hidup itu hanya sekedar bertahan. Jadi mereka nyaman dalam keluhan, puas dengan keadaan dan takut keluar dari zona nyamannya. Nah, parahnya, mereka juga sering menarik orang lain agar tetap berada di level mereka. Bukan karena jahat, tapi karena perubahan lo membuat mereka merasa tertinggal. Kalau lo terus habiskan waktu lo bersama mereka, nggak menutup kemungkinan lo akan jadi seperti mereka. Coba perhatikan lingkaran pertemanan lo. Apakah mereka lebih sering mengeluh daripada mencari solusi? Apakah mereka hanya membicarakan gosip tanpa pernah membahas ide-ide besar atau peluang baru? Jika iya, saatnya lo ngambil keputusan. Saatnya lo ngambil langkah tegas. Ini bukan berarti lo harus langsung memutuskan hubungan. Ya kalau lo langsung memutuskan hubungan, wah lo bisa dikatain sombong apa segala macem lah. Tapi kurangi interaksi dengan mereka yang mediocre tadi. Mulailah mencari lingkungan yang lebih mendukung bergaul dengan orang-orang yang punya visi besar. Yang ketika ngobrol bukannya membahas orang lain, tapi membahas cara membangun sesuatu yang berarti. Lingkungan bukan sekedar tempat tinggal kan. Lingkungan adalah orang-orang di sekitar lo. Jika lo ingin naik kelas dalam hidup, pastikan lo berada di ruang yang tepat. Satu hal lagi nih, keluar dari zona nyaman itu bukan berarti lo cabut dari kerjaan yang membuat lo terikat. Di sini yang gue maksud keluar dari zona nyaman itu, lo keluar dari kebiasaan yang biasa-biasa tadi. Selepas kerja, lo ngapain aja tadi gitu, yang lo urai tadi. Yang gue maksud keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kadang-kadang gini, tiba-tiba cabut ya kan. Terus menganggap dirinya ya gue berani keluar dari zona nyaman, gue mau usaha. Tapi kalau gue bukan dari situ yang gue anggap keluar jadi dari zona nyaman, lu boleh masih boleh untuk bertahan di satu sumber ini, tapi setidaknya waktu yang masih bisa lo gunain untuk mengembangkan potensi lo, lo gunain waktu itu sebaik mungkin. Jadi jangan lo habiskan untuk ya kayak tadi, cuman sekedar rebahan, scroll-scroll HP, main game apa segala macam. Ya itu pilihan lo sih. Tapi ada ada opsi lain untuk menggunakan waktu yang tersisa tadi. Ya sampai ke poin yang kedua, gue paham sih, bro. Oke lah, apa lagi nih selanjutnya? Cakep. Kemudian kita ke poin yang ketiga ya, bro ya. Nah, poin ketiga ini ada bangun skill. Coba bayangin ya, ada dua orang dengan penghasilan yang sama. Yang satu menghabiskan waktunya untuk leha-leha tadi lah. Nah, yang satunya lagi diam-diam belajar skill. Lo sama-sama sama temen lo udah 10 tahun dan temen lo juga udah 10 tahun. Gaji lo sama temen lo itu sama. Masa pengabdian juga sama-sama 10 tahun. Nah, lo bandingin deh. Lo yang santai-santai aja selama 10 tahun sama temen lo yang dalam 10 tahun itu dia memang diam-diam itu membangun
atau belajar skill baru setelah pulang kerjanya. Mungkin nggak usah 10 tahun deh, 5 tahun kemudian mungkin ada perbedaan antara lo menghabiskan waktu dengan santai-santai ria dengan teman lo yang mungkin yang 5 tahun itu kalau pulang kerja belajar inilah, nyoba inilah, belajar ini lagi lah. Itu kalau menurut gua pasti hasilnya berbeda. Bisa jadi temen lo yang pulang kerja rajin untuk belajar atau untuk eh, mengembangkan dirinya, mengasah potensinya, bisa jadi kemungkinan besar 5 tahun kemudian dia udah punya bisnis sendiri atau naik level deh secara finansial. Kebanyakan orang terjebak dalam pola kerja. Dapat gaji, belum sampai gajian lagi, dah kembang kempis. Ya gimana caranya deh tuh, biar sampai gajian lagi. Karena mereka bergantung sepenuhnya pada satu sumber penghasilan, tanpa pernah berpikir untuk meningkatkan nilainya di pasar. Padahal dunia ini sangat menghargai orang yang punya keahlian khusus. Nah, mulai sekarang, lo tanyain pada diri lo sendiri. Skill apa yang bisa membuat lo lebih bernilai? Skill yang bisa membuat lo jadi mesin uang yang tak tergantikan. Tapi ingat, jangan hanya belajar, langsung praktekin. Karena banyak orang yang sibuk belajar terus tapi tak pernah benar-benar mengeksekusi. Kuncinya adalah konsistensi, bro. Jadi bangun skill itu secara diam-diam, biarkan orang lain bersantai-santai di zona nyamannya. Sementara lo sibuk membangun dan mempersiapkan masa depan. Nah, gue kadang bingung tuh, sedangkan gue masih awam ya dengan bisnis itu kayak gimana, marketing produk di online bagaimana, investasi bagaimana, gue masih awam. Ya karena itu dia sih tadi ya, gue banyak kebanyakan rebahan, main HP. Itu balik ke poin yang kedua sih Han. Kalau lo sering bergaul berinteraksi dengan yang suka berbisnis, suka marketing produk, suka investasi, ya nanti pelan-pelan bakal muncul tuh keinginan dan mulai tahu memulainya bagaimana. Iya juga sih. Oke deh. Nanti gue coba deh. Poin pertama udah, dua udah, ketiga udah. Coba yang poin keempat, bro. Mantap. Nah, poin yang pertama, kedua, ketiga, ya pelan-pelan lah. Nggak langsung harus ngebut juga. Kemudian kita langsung ke poin keempat ya. Poin keempat itu ada bangun aset, bro. Banyak orang sibuk mengejar uang. Tapi sedikit yang paham bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Kalau lu hanya mengandalkan gaji, lu sedang berjalan di treadmill finansial. Terus bergerak, tapi tetap di tempat yang sama. Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang lo hasilkan, tapi berapa banyak yang harus mengalir ke kantong lo tanpa lo harus bekerja setiap saat. Lo mau tahu nggak rahasianya apa? Itu adalah bangun aset. Aset adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Bahkan saat lo tidur, itu uang bisa datengin lo. Jadi uang itu lo dapetin gak harus dari tenaga lo. Itu bisa dari properti, saham, bisnis, atau produk digital ya. Beda dengan gaji yang hanya datang kalau lo kerja. Kalau aset bekerja untuk lo tanpa bergantung pada tenaga lo. Jangan hanya berpikir soal berapa banyak uang yang bisa lo hasilkan di bulan ini, tapi tanyakan juga bagaimana caranya uang ini bisa terus bekerja untuk lo. Dengan begitu lo tidak hanya jadi orang yang kaya sesaat, tapi punya kekayaan yang terus bertumbuh sepanjang hidup lo. Nah, lebih untuk sederhananya lebih bisa menggambarkan ini balik lagi ke lo aja deh. Balik lagi ke lo. Statusnya sama kayak lo, masa mengabdinya sama kayak lo taruhlah 10 tahun deh. Ya pokoknya lo kan tadi bilang ya lo kebiasaan lo udah gitu-gitu aja, udah santai-santai ria dah pokoknya intinya. Nikmatin hidup banget. Nah, satu lagi temen lo yang sama-sama masa pengabdiannya sama-sama, gaji juga sama-sama lo, tapi dia gimana caranya setiap bulan itu menyisihkan uang. Meskipun uang itu diperoleh dari dia jualan produk apa, dia sambilan punya jual jasa apa, intinya dia tidak mengandalkan pada satu sumber. Nah, dia tabung tuh sedikit demi sedikit.
Perbedaannya antara lu 10 tahun yang lu udah habis begitu begitu aja sama temen lu yang 10 tahun yang menyisihkan setiap bulannya, pasti berbeda. Dan itu hasil tabungannya bisa dijadikan aset. Ya, asetnya itu menyesuaikan dengan kemampuan aja. Kalau seumpama belum sampai ke arah properti ya bisa ke saham, bisa ke bisnis, bisa ke produk lainnya gitu. Iya berat nih kayaknya yang keempat nih bro, butuh modal semua soalnya gitu. Ya kalau lu langsung yang besar dan nggak menyesuaikan kemampuan, ya berat memang. Tapi kan lu bisa yang kecil-kecil dulu, menyesuaikan kemampuan lu dulu. Gue yakin kok kalau udah mulai lu bakal tahu harus gimana ke depannya buat naik level atau coba yang lebih besar lagi. Jadi nggak harus yang langsung yang besar juga untuk kayak semacam tadi poin ketiga, eh, bangun skill, terus poin keempat bangun aset, itu nggak harus yang langsung besar-besar juga. Lu pilih yang ringan-ringan tapi konsisten gitu loh bro maksud gue. Oke deh, eh, gimana ya? Untuk poin yang selanjutnya gimana bro? Oke, kita lanjut ke poin yang kelima ya. Di poin yang kelima itu ada dikendalikan emosi. Di dunia ini ada dua jenis orang, mereka yang dikendalikan emosi dan mereka yang mengendalikan emosi. Yang pertama mudah terpancing, gampang panik saat keadaan memburuk dan sering mengambil keputusan. Yang kedua tetap tenang, berpikir strategis dan tahu kapan harus melangkah. Tebak siapa yang selalu menang dalam jangka panjang. Tentu yang kedua. Kendalikan emosi lu, maka lu mengendalikan hidup. Jika lu membiarkan emosi lu menentukan tindakan, lu akan terus bereaksi terhadap keadaan, bukan mengendalikannya. Orang yang sukses tidak mudah tersulut emosi saat hasil belum sesuai dengan harapan, tidak marah saat ada tantangan, dan tidak langsung menyerah. Ini berkaitan dengan poin-poin sebelumnya ya. Jadi eh, mengendalikan emosi ini juga penting banget untuk mendubbing memperkuat poin yang sebelum-sebelumnya tadi kita bahas tadi. Lo mengatur langkah lo seperti seorang master catur, tenang, penuh perhitungan, dan selalu berpikir 3 langkah ke depan. Jadi mulai sekarang latih diri lo untuk tetap tenang. Di tengah kekacauan, jangan terburu-buru mengambil keputusan saat sedang emosi. Berikan jeda dulu bro. Lihat gambaran besar dan buat keputusan dengan kepala dingin. Karena pada akhirnya mereka yang paling tenang lah yang akan menang. Iya juga sih, emosi nggak terkendali bisa ngeruntuhin yang udah dirintis juga ya. Kemudian yang udah dibangun tadi dari poin 1, 2, 3, 4, kalau sumpama kita nggak bisa mengendalikan emosi juga bahaya juga sih. Oke lah, untuk poin selanjutnya bro. Nah ini poin terakhir nih, kita ke poin ke-6 ya. Jangan mencari validasi. Berapa banyak rencana besar yang batal hanya karena terlalu sibuk mencari persetujuan orang lain. Mau belajar skill baru, tapi takut dibilang aneh dan diremehkan sama teman. Melangkah karena lebih peduli dengan opini orang daripada mimpi lo sendiri. Kalau lo terus menunggu validasi, lo tidak akan pernah mulai. Orang sukses tidak sibuk meminta izin atau mengharapkan pengakuan. Mereka bergerak diam-diam, gagal tanpa drama, lalu bangkit lagi dengan hasil. Lihat bagaimana tokoh-tokoh besar membangun sesuatu. Mereka tidak buang waktu menjelaskan ke semua orang. Mereka langsung bertindak, lo nggak perlu menjelaskan mimpi lo ke orang lain. Ke setiap orang deh ini. Tidak semua orang akan mengerti dan lebih buruk lagi, sebagian justru akan meremehkan. Jadi simpan energi lo untuk aksi, bukan untuk pengakuan. Nah, mulai sekarang, berhenti peduli dengan siapa yang mendukung atau tidak. Fokuslah pada perjalanan lo. Karena ketika sudah sukses, nggak ada pilihan selain mengakuinya. Mengetahui sesuatu itu bagus. Tapi kalau cuma tahu tanpa bertindak, ya percuma. Lo bisa membaca 1.000 buku tentang bisnis, investasi, atau pengembangan diri. Tapi kalau nggak pernah mulai satu langkah pun, ya semua itu hanya teori kosong, bro. Banyak orang pintar yang gagal, bukan karena kurang ilmu, tapi karena kurang aksi. Ada yang paham strategi bisnis, tapi tidak pernah berani memulai usaha. Ada yang bisa menjelaskan cara jadi sukses, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Ya, kenapa? Karena mereka berhenti di level mengetahui dan tidak pernah naik level ke melakukan.
Orang-orang yang berhasil bukan mereka yang tahu paling banyak, tapi mereka yang bertindak paling konsisten. Mereka belajar secukupnya, lalu langsung eksekusi sambil memperbaiki kesalahan di perjalanannya. Jadi daripada menunggu waktu lo yang sempurna atau mengumpulkan ilmu tanpa akhir, lo mulai dari sekarang. Satu langkah kecil lebih berharga daripada 1000 teori yang tidak diterapkan. Karena pada akhirnya yang menentukan hasil bukan seberapa banyak yang lo tahu, tapi seberapa banyak yang lo lakuin.